Saya Bernadetta Gwenelaiti dari PKK 5 semester 1. Saya akan menjelaskan pemaparan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16 dari mata kuliah Ilmu Sosial Dasar. Saya akan menjelaskan poin-poin intinya. Yang pertama, ada pengantar ilmu sosial. Ilmu sosial mempelajari manusia dalam kehidupan bersama untuk memahami bagaimana relasi, nilai, budaya, dan struktur sosial terbentuk serta memengaruhi tindakan manusia dalam masyarakat. Yang kedua, ada ilmu sosial dasar, individu dan masyarakat. Ilmu sosial dasar menjelaskan bahwa manusia adalah individu yang unik, namun tetap bergantung pada masyarakat, melalui proses sosialisasi dan hubungan timbal balik yang membentuk perilaku dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, ada ruang lingkup ilmu sosial dan interaksi sosial. Ilmu sosial mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan berfokus pada interaksi sosial sebagai dasar terbentuknya kerjasama, persaingan, konflik, serta hubungan antar manusia. Selanjutnya ada nilai norma sosial dan metode penelitian. Nilai dan norma menjadi pedoman perilaku dalam masyarakat, sedangkan metode penelitian digunakan untuk mempelajari dan memahami fenomena sosial secara ilmiah dan sistematis. Selanjutnya ada kebudayaan. Kebudayaan adalah seluruh cara hidup manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi dan membentuk identitas, makna hidup, serta cara manusia berinteraksi dalam masyarakat. Selanjutnya, struktur sosial. Struktur sosial adalah kerangka yang mengatur posisi, peran, dan hubungan antar individu serta menentukan pembagian kekuasaan dan sumber daya dalam masyarakat. Selanjutnya, lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan sistem terorganisasi seperti keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan politik yang berfungsi menjaga ketertiban dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selanjutnya, perubahan sosial. Perubahan sosial adalah pergeseran nilai, norma, dan pola hidup masyarakat yang terjadi karena faktor internal dan eksternal, baik secara lambat maupun cepat. Selanjutnya, masalah sosial, agama, dan nilai Katolik. Masalah sosial seperti kemiskinan dan ketidakadilan harus dihadapi dengan nilai kasih, solidaritas, dan keadilan yang diajarkan dalam iman Katolik. Selanjutnya, globalisasi dan dampaknya. Globalisasi menghubungkan dunia secara luas melalui teknologi dan informasi, membawa kemajuan tetapi juga ancaman terhadap budaya lokal dan kesenjangan sosial. Selanjutnya, modernisasi dan perubahan nilai. Modernisasi menekankan rasionalitas dan kemajuan teknologi yang menyebabkan pergeseran nilai dan spiritual dan komunal menuju individualisme dan materialisme. Selanjutnya, kelas dan status sosial. Kelas dan status sosial membedakan posisi manusia dalam masyarakat berdasarkan ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan yang dapat menimbulkan ketimpangan sosial. Selanjutnya, konflik sosial. Konflik sosial terjadi karena perbedaan kepentingan dan nilai yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan perpecahan dan kekerasan. Selanjutnya, isu-isu sosial dan kontemporer. Isu sosial masa kini mencakup masalah lingkungan, kemiskinan, digitalisasi, dan krisis nilai yang menuntut peran aktif generasi muda sebagai agen perubahan. Selanjutnya, masuk ke penutup. Jadi, kesimpulannya, ilmu sosial ini mengajak mahasiswa untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki kepekaan, empati, dan tindakan nyata demi terciptanya keadilan dan kemanusiaan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.